Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Satya Hakim dengan formasi Pranata Komputer Terampil dengan NIP 2009-12 2025-061-004. Saya merupakan Angkatan 2 Kelompok 1 dari Satker BPSPC PPI Semarang. Saya akan mempresentasikan tugas agenda 2 dengan poin loyal, salah satu nilai ASN berakhlak. Topik utama yang akan saya sampaikan yaitu Indonesia berhasil masuk dalam 10 besar negara dengan nilai tambah manufaktur tertinggi di dunia pada tahun 2023. Menurut data dari United Nations Industrial Development Organization atau disingkat UNIDO. Data ini saya dapatkan dari situs kumparan.com, sub kumparan bisnis, sub Indonesia masuk 10 besar negara dengan nilai tambah manufaktur tertinggi di dunia 2025 pada bulan Juni 2025 saya akses. Posisi Indonesia. Indonesia menduduki peringkat ke-9 dunia sejajar dengan negara-negara industri maju lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang, dan juga Jerman. Industri manufaktur. Sektor industri manufaktur berkontribusi besar 18,67% terhadap PTB Indonesia, menjadikannya penyumbang terbesar dibanding sektor-sektor lainnya. Kontribusi ekspor. Indonesia juga memiliki potensi besar untuk memperluas pangsa pasar global, terutama melalui peningkatan ekspor produk hilir bernilai tambah tinggi, termasuk sektor makanan minuman, tekstil, logam, otomotif, dan juga elektronik. Nilai tambah manufaktur. Nilai tambah manufaktur Indonesia mencapai 312 miliar USD, meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia cukup besar, memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat manufaktur global di kawasan Asia. Kenaikan MVA. MVA sektor manufaktur Indonesia pada tahun 2023 mencapai 255,96 miliar USD, naik dari 241,87 miliar USD pada tahun sebelumnya. Angka ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah dan mencerminkan peran strategis sektor industri pengolahan dalam perekonomian nasional. Dampak positif. Pada industri manufaktur memiliki dampak positif dengan meningkatnya nilai tambah atau value added sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Yang poin pertama, basis industri semakin luas dan beragam. Dukungan pemerintah melalui kebijakan hilirisasi dan insentif investasi. Sumber daya alam melimpah sebagai bahan baku industri. Peluang dan tantangan. Peluang di masa depan. Posisi Indonesia dalam 10 besar dunia memberi Indonesia daya tarik lebih besar bagi investor. Potensi menjadi hub manufaktur di Asia Tenggara jika infrastruktur dan kualitas SDM terus ditingkatkan. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat industri berbasis teknologi dan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi. Persaingan yang semakin ketat dengan negara manufaktur lainnya seperti Vietnam, Thailand, dan India. Kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja agar selaras dengan teknologi industri 4.0, isu lingkungan dan keberlanjutan yang harus diimbangi dengan pertumbuhan industri. Relevansi dengan BPSPC PPI Semarang. Sebagai lembaga yang berfokus pada standarisasi dan pencegahan pencemaran industri, BPSPC PPI dapat berperan besar dalam meningkatkan industri manufaktur Indonesia tanpa mengorbankan kualitas lingkungan. Kontribusi BPSPC PPI. Peran BPSPC PPI dalam pengujian sertifikasi dan penyusunan standar ramah lingkungan akan semakin penting untuk mendukung reputasi Indonesia sebagai pusat manufaktur global berkelanjutan. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.